Al-Imam Al-Ghazali sendiri sebetulnya mengakui kalau pengetahuan beliau terhadap hadis itu lemah. Beliau berkata, "Bidha'ati fil hadis muzjah." Pengetahuan saya tentang hadis, kata beliau, sangat sedikit sekali. Hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya ini jumlahnya banyak sekali dan berkisar di antara hadis-hadis yang palsu, sangat lemah, dhaif, hadis-hadis yang batil, dan termasuk hadis-hadis yang tidak ada asal usulnya, yakni yang tidak mempunyai sanad, sebanyak 900 hadis lebih. Ini telah diperiksa oleh Imam As-Subki dan dapat ditemukan di kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubra. Begini Prof, saya pernah menemui beberapa kalangan yang mengatakan bahwa di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu karya Imam Al-Ghazali banyak sekali ditemukan hadis-hadis yang dhaif bahkan palsu, katanya begitu. Nah, tuduhan semacam ini apakah benar sampai mereka mengatakan Imam Al-Ghazali itu tidak menguasai tentang ilmu hadis, katanya begitu. Nah, bagaimana tanggapan dari Prof. Agil? Silakan. Fadhol. Iya. Ini pertanyaannya dari seberang sana mungkin. Kiriman. Iya. Iya, banyak orang yang tidak kenal siapa Imam Al-Ghazali. Maka ketika kita belajar, Imam Ghazali ini orang yang multidisipliner. Faqih iya, mufassir iya, usuli iya, lughawi iya, semuanya iya. Sufi iya. Ada semua. Jadi kita dulu dididik ketika mempelajari mazhab terutama, itu syajaratul mazhabnya harus dikuasai dulu. Buku itu dari mananya itu. Ya. Nah, Imam Al-Ghazali ini dikenal dia masuk dalam kelompok Thariqatul Mutakallimin. Kalau dalam usul fikih itu. Ya, bersama gurunya Imam Al-Haramain Abdul Ma'ali Abdul Malik, ya, Al-Juwaini, kemudian Imam Ghazali. Imam Ghazali ini bukunya 3, usul fikihnya Mustasfa, Al-Mankhul, Syifa Al-Ghalil. Ya, orang taunya Mustasfa aja, padahal 3 bukunya. Ya, nah saya juga pernah mendengar itu, mendengar langsung di Trans 7. Trans 7 ada namanya acara hari Sabtu pagi Khazanah. Ya. Saya salah satunya juga tuh Prof tuh. Nah, yang dulu ya. Lain lagi ya. Khazanah. Saya enggak tahu, anaknya saya enggak kenal. Jadi pagi itu bercerita siapa Imam Al-Ghazali. Cerita panjang dia. Imam Ghazali seorang pemikir, seorang ini. Di kesimpulannya, ini yang menyakitkan hati. Saya mahasiswa, saya suruh cari oleh anak itu. Dia bilang Imam Ghazali itu hebat, seorang pemikir ulung yang bisa menyelesaikan beberapa permasalahan pada masanya. Kekurangannya satu, tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah. Masya Allah. Tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah. Kurang ajar enggak itu? Kurang ajar. Sobek itu harusnya. Tapi untuk orang yang di seberang biasa itu. Iya. Biasa. Dan bahkan dia tuduh hadis-hadis yang ada dalam Ihya Ulumuddin itu semuanya hadis-hadis lemah dan bahkan palsu. Kita lihat bagaimana ulama dulu membaca kitab ulama sebelumnya. Al-Hafiz Al-Iraqi, kalau disebut Al-Hafiz itu berarti dia hafaz
salasami'ati alfi hadis, 300.000 hadis. Salah satu ahli hadis bernama Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dia membaca kitab Ihya Ulumuddin, lalu dia keluarkan takhrij. Takhrij artinya menuliskan status hadis-hadis yang ada dalam kitab Ihya. Jadi kalau kita beli kitab Ihya yang dicetak sekarang, itu di footnote-nya ada takhrijnya. Hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan, hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Itu yang pertama kali ulama hadis yang luar biasa membaca itu adalah Imam Al-Hafiz Al-Iraqi. Dan Imam Al-Iraqi tidak pernah menyerang Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Begitu ulama dulu memuliakan Imam Al-Ghazali. Apa pelajaran dari sana? Kalau seorang Al-Hafiz yang hafal 300.000 hadis selevel Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, tidak pernah mencela Imam An-Nawawi, tiba-tiba tidak pernah mencela Imam Al-Ghazali, tiba-tiba ada orang sekarang yang hafalnya cuma 3 hadis kalau laptopnya hidup, lalu kemudian mencela Imam Al-Ghazali, maka saya tidak ingin mengajak orang ikut keyakinan saya, tapi saya lebih percaya Imam Al-Iraqi daripada orang yang ustadz ilmuhu fil laptop. Mazhabnya mazhab taba yatubu yutuban. YouTube ini baik, kita ketemu lewat YouTube, kita menyebarkan ilmu lewat YouTube, tapi YouTube tidak bisa membedakan antara hak dan batil. Semuanya ada apapun mazhab yang mau dicari. Maka itulah pentingnya kita berguru, supaya kita bertanya atas keraguan. Itu yang pertama. Berbeda antara orang sekarang membaca dengan menyerang tanpa mengerti ilmu. Sedangkan Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, dia jelaskan status-status hadisnya. Nah, apakah Imam Al-Ghazali tidak mengerti hadis? Bagaimana mungkin orang tidak mengerti hadis, dia hafal hadis sebanyak itu? Coba baca kitab Ihya Ulumuddin itu. Berapa ribu hadis di dalam. Lalu kita bandingkan dengan orang yang mengatakan, itu Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis. Coba hitung hafalan dia dengan hafalan Imam Al-Ghazali. Kalau hafalan dia ternyata lebih minim daripada Al-Ghazali, balikkan omongannya. Kalau kamu katakan Imam Al-Ghazali nggak ngerti hadis, hafalannya sekian ribu, berarti kamu lebih nggak ngerti, karena nggak ada hafal sama sekali. Logika berpikirnya demikian. Lalu kemudian, kenapa ada hadis-hadis dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin? Apa kata Imam Nawawi? Imam Nawawi lagi menjawab, ajma'al ulama ala jawazil amal bil hadis dhaif. Ulama ijma' boleh beramal dengan hadis dhaif. Makanya banyak sekarang orang mempermasalahkan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu itqun minan nar. Dhaif. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Dhaif. Jamaahnya enggak ngaji. Kalau jamaahnya ngaji, ketika didhaifkan, ini dhaif. Emang dhaif? Emang masalah buat lo? Imam Nawawi mengatakan ijma' ulama. Ucapan Imam Nawawi itu dijelaskan oleh Imam As-Suyuti dalam Tadribur Rawi Taqrib Nawawi, bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif kalau cukup 5 syarat. Yang pertama, bukan dalam masalah akidah. Yang kedua, bukan dalam masalah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, dalil penetapan hukum fikih. Yang ketiga, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Yang keempat, masih bernaung di bawah hadis sahih. Yang kelima, bahwa dia untuk fadail a'mal. Jadi hadis-hadis dhaif yang ada di dalam kitab Ihya itu masih lagi dalam ruang lingkup koridor yang 5. Imam Al-Ghazali tidak melanggar apapun.